Pernahkah kamu merasa lelah saat rebahan, lalu berpikir, kenapa hidup gue gini-gini aja? Capek kerja, capek pura-pura semangat setiap Senin, tapi hidup seolah stuck di tempat yang sama. Sementara itu, ada saja orang lain yang tampak santai, senyumnya seperti orang yang sudah melunasi cicilan hidup dari dua kehidupan sebelumnya. Mereka tampak santai, tidak terlihat sibuk, tapi rezekinya mengalir deras seperti air pasrop yang tidak bisa ditahan. Kamu mulai bertanya-tanya, ini orang main susuk rezeki atau semestanya memang cinta mati sama dia? Rasanya absurd seperti film surrealis, tapi faktanya hidup memang kadang tidak mengikuti logika manusia biasa. Hari ini kita akan menyentuh titik sensitif tentang pertanyaan mendasar. Bisakah kita hidup kaya tanpa harus kerja keras banting tulang? Bisakah rezeki datang saat kita hanya diam? Atau semua itu hanya dongeng motivator setengah sadar? Ini bukan sekadar pertanyaan, ini tentang memahami hukum semesta. Sebelum lanjut lebih dalam, yuk bantu support channel ARS Pandangan Hidup ini dengan cara subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga tuliskan komentar kamu di bawah tentang pengalamanmu soal rezeki atau energi hidup. Karena setiap klik, setiap komentar adalah energi positif yang membantu kita semua membangun komunitas sadar energi ini. Kembali ke topik, di dunia yang penuh hiruk-pikuk ini, ada satu kenyataan pahit yang sering kita abaikan. Hidup banyak orang seperti lomba absurd mengejar kereta yang tidak pernah berhenti di stasiun mereka. Mereka kerja keras, seperti kerbau membajak sawah, tapi hasilnya tetap kalah dibanding orang yang sekadar duduk di coffee shop sambil visualisasi impian mereka. Ironi? Pasti. Tapi sesungguhnya, di balik semua ketidakadilan yang terlihat itu, ada hukum alam yang lebih dalam yang mengatur semuanya. Dan kalau kita bisa paham dan menyelaminya, hidup kita bisa berubah total. Kerja keras itu penting, tidak ada yang menyangkal itu. Tapi kalau hanya mengandalkan tenaga tanpa sinkronisasi energi batin, hasilnya hanyalah kelelahan, bukan kelimpahan. Seperti memukul air, usahanya besar, tapi hasilnya nyaris tidak terasa. Dalam hukum semesta, vibrasi atau getaran batin adalah kunci utama yang menentukan kualitas hidup seseorang. Kita sering diajarkan sejak kecil bahwa sukses datang dari kerja keras, begadang, lembur, tapi jarang yang mengajarkan bahwa sinkronisasi energi dan niat batin jauh lebih menentukan. Ini bukan sulap, bukan sihir. Ini murni tentang memahami hukum energi. Bahkan para tokoh besar dunia memahami hal ini. Mereka sadar bahwa untuk mengubah realitas luar, mereka harus terlebih dahulu mengubah getaran dalam diri mereka. Dan ini bukan sekadar teori spiritual kosong, melainkan hukum alam yang sudah ada sejak awal penciptaan dunia. Sayangnya, manusia modern lebih suka mempercayai kelelahan fisik daripada kekuatan batin. Dulu di zaman kerajaan-kerajaan kuno, para raja memiliki satu ritual sederhana sebelum memulai aktivitas hariannya. Mereka tidak langsung mengatur pasukan, menandatangani surat, atau mengurus negara. Mereka duduk diam dalam keheningan, menyelaraskan diri dengan energi semesta. Dari situ, lahirlah keputusan-keputusan besar yang menentukan masa depan kerajaan mereka. Mereka percaya bahwa kebijaksanaan sejati tidak lahir dari kegaduhan pikiran, melainkan dari ketenangan jiwa yang tersambung dengan sumber energi kehidupan. Ini mengajarkan kita bahwa terkadang diam jauh lebih produktif daripada sibuk tanpa arah. Dan menariknya, ini bukan hanya ajaran kuno. Dalam banyak budaya, dari Mesir, Yunani, hingga Jawa, prinsip ini dipegang teguh. Sebelum bertindak, selaraskan dulu batinmu. Sebab tindakan tanpa arah yang benar hanya akan menambah kekacauan, bukan keberkahan. Kalau para raja zaman dulu paham ini, kenapa kita yang hidup di era modern justru melupakannya? Mungkin kamu berpikir, mereka kan raja, wajar kalau bisa santai. Gimana dengan gue, rakyat biasa yang masih pusing bayar cicilan motor? Tenang bro, yang kita bahas di sini bukan soal status sosial, tapi soal kesadaran energi. Kesadaran ini adalah warisan spiritual manusia, bukan hak eksklusif bangsawan atau orang kaya. Setiap orang, siapapun dia, punya akses ke energi semesta yang melimpah. Bedanya, apakah kita sadar dan mau menyambungkan diri atau tidak?
Kesadaran energi ini bukan sekadar teori kosong. Banyak orang biasa yang hidup berkecukupan tanpa harus babak belur mengejar rezeki karena mereka paham cara menyelaraskan batin dengan hukum alam. Mereka fokus bukan pada seberapa keras mereka bekerja, tapi seberapa tepat getaran mereka terhadap apa yang mereka inginkan. Itulah rahasia orang-orang yang tampaknya gak ngapa-ngapain, tapi rezekinya ngalir deras seperti sungai di musim hujan. Dalam ajaran kuno Mesir dikenal konsep ma'at yang berarti harmoni, kebenaran, dan keseimbangan alam semesta. Ma'at mengajarkan bahwa hidup harus dijalani selaras dengan hukum alam. Jika seseorang hidup harmonis tanpa melawan aliran energi semesta, maka rezeki, kesehatan, dan kebahagiaan akan datang tanpa harus dikejar dengan kelelahan berlebihan. Sebaliknya, kalau ma'at seseorang berantakan, maka hidupnya juga penuh kekacauan. Prinsip ini sangat relevan hingga hari ini. Banyak orang modern terjebak dalam rutinitas tanpa arah, sehingga vibrasi hidup mereka bertentangan dengan hukum keseimbangan. Bukan berarti kita tidak perlu bekerja keras, tetapi lebih kepada bagaimana bekerja dengan kesadaran penuh, menyatu dengan aliran energi, bukan melawannya. Inilah kunci dari rezeki yang mengalir deras, bukan dari kejaran obsesif, tapi dari keharmonisan batin. Ma'at bukan sekadar teori tua dari zaman piramida, melainkan blueprint alam semesta yang masih hidup dan bekerja sampai sekarang, tanpa disadari oleh kebanyakan manusia modern. Dalam ajaran Islam pun prinsip ini sangat kuat tercermin. Tuhan berfirman bahwa siapa yang bertakwa, maka dia akan memberikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Artinya, rezeki tidak melulu harus datang dari kerja keras fisik yang melelahkan. Ada dimensi batin yang lebih dalam yang menentukan aliran rezeki. Ketakwaan bukan sekadar ritual lahiriah, melainkan tentang koneksi energi kepada Tuhan. Saat hati bersih, vibrasi diri selaras dengan takdir, maka alam semesta pun bergerak mendekatkan rezeki kepada kita. Banyak orang salah paham tentang konsep ini, mengira bahwa tawakal artinya pasrah tanpa usaha. Padahal sejatinya, tawakal adalah usaha batin yang maksimal, dipadukan dengan keyakinan penuh bahwa semesta bekerja untuk kita. Ini ajaran yang dalam, lebih dari sekadar konsep motivasi biasa. Kalau kita bisa memahami dan mempraktikkannya dengan benar, maka kehidupan kita akan berubah menjadi lebih mengalir, lebih ringan, dan jauh lebih diberkahi. Bayangkan semesta ini seperti siaran radio yang terus-menerus memancarkan sinyal rezeki, kesehatan, kebahagiaan, dan semua hal baik. Frekuensinya selalu ada, 24 jam tanpa henti. Pertanyaannya, apakah kita bisa menangkapnya atau tidak? Semua tergantung dari antena batin kita. Kalau antena kita rusak, berkarat oleh pikiran negatif, kekhawatiran, ketakutan, maka kita akan kehilangan sinyal tersebut. Tapi kalau antena batin kita bersih, tajam, dan tersambung, maka rezeki akan mengalir deras tanpa perlu kita kejar mati-matian. Ini bukan hanya konsep spiritual, tapi juga berhubungan dengan hukum energi dalam fisika kuantum. Setiap emosi, pikiran, dan niat kita memancarkan vibrasi tertentu ke semesta. Vibrasi itu yang menentukan jenis realitas apa yang akan kita tarik masuk ke hidup kita. Oleh karena itu, memperbaiki batin jauh lebih penting daripada sekadar memperbanyak aktivitas fisik yang melelahkan. Kunci hidup bahagia dan penuh rezeki terletak di dalam, bukan di luar. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara memperbaiki antena batin kita agar bisa menangkap frekuensi rezeki? Jawabannya sederhana tapi dalam. Bersihkan hati, perbaiki niat, dan tingkatkan kesadaran diri. Banyak orang sibuk memperbaiki CV, mempercantik media sosial, mengejar gelar akademik, tapi lupa memperbaiki vibrasi batin mereka. Padahal dunia batin jauh lebih menentukan daripada dunia lahir. Membersihkan hati dari iri, dengki, dendam adalah langkah awal untuk meningkatkan getaran diri. Setelah itu, belajar ikhlas, bersyukur, dan menyadari bahwa hidup ini bukan tentang mengejar, tetapi tentang menarik. Setiap rasa syukur yang tulus akan meningkatkan frekuensi kita. Setiap niat baik akan memperkuat koneksi kita dengan sumber energi semesta. Ini pekerjaan dalam diam, bukan dalam hiruk pikuk.
tapi hasilnya akan terasa nyata di dunia nyata. Rezeki mengalir, kesempatan datang, kesehatan membaik, hubungan sosial harmonis. Inilah rahasia besar yang sering dilupakan banyak orang. Banyak orang mengira bahwa untuk sukses harus bekerja keras sampai berdarah-darah. Harus bersaing, harus berebut, harus mengalahkan orang lain. Padahal kalau kita pahami hukum semesta, hidup tidak bekerja seperti itu. Semesta itu berkelimpahan, tidak ada batasan rezeki, tidak ada rebutan. Semua orang punya bagian masing-masing. Tapi sayangnya, karena mentalitas kekurangan, scarcity mindset, banyak orang hidup dalam ketakutan kekurangan, sehingga vibrasi mereka justru menarik kesulitan. Ketika kita hidup dalam rasa takut, cemas, iri, maka tanpa sadar kita menarik realitas negatif ke dalam hidup kita. Sebaliknya, ketika kita hidup dalam kelimpahan, rasa cukup, syukur, maka kita menarik kebaikan. Inilah yang disebut hukum tarik-menarik dalam istilah modern. Dalam istilah keimanan, ini adalah prinsip husnudzon kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan Maha Kaya, Maha Pemberi, dan tidak pelit kepada makhluknya. Dalam filsafat dunia, banyak tokoh besar yang memahami prinsip ini. Alan Watts, filsuf asal Inggris, pernah berkata, "The meaning of life is just to be alive." Maknanya, hidup itu sendiri sudah cukup. Kita tidak perlu panik atau berlari mengejar sesuatu di luar diri kita. Ketika kita tenang, hidup akan mengalir. Tapi ketika kita panik, hidup menjadi kacau. Ini sejalan dengan konsep spiritual dari berbagai tradisi kuno, bahwa keheningan batin adalah pintu masuk menuju kelimpahan. Sementara Albert Einstein, bapak relativitas, mengatakan, semua adalah energi. Match the frequency of the reality you want, and you cannot help but get that reality. Artinya, semuanya adalah energi. Kalau kita ingin mendapatkan realitas tertentu, kita harus menyamakan frekuensi kita dengan realitas tersebut. Bukan mengejar dengan panik, tapi menyamakan getaran. Dari sudut pandang ini, hidup bukan soal lari cepat, melainkan tentang menyelaraskan diri. Dalam tradisi Jawa kuno, ada pepatah bijak yang berbunyi, "Urip mung mampir ngombe, hidup itu hanya mampir untuk minum." Artinya, hidup ini singkat, jangan terlalu serius mengejar dunia sampai lupa esensi sejatinya. Rezeki itu bukan untuk dikejar mati-matian, tapi untuk disadari, dipancarkan, dan ditarik masuk. Ketika kita terlalu sibuk mengejar, kita kehilangan kepekaan untuk merasakan kehadiran rezeki yang sebenarnya sudah dekat. Tradisi ini mengajarkan bahwa ketenangan batin, keikhlasan, dan kesadaran diri jauh lebih penting daripada ambisi kosong. Orang yang mengerti prinsip ini tidak akan pernah stres berlebihan mengejar dunia, karena dia tahu semua sudah ada jalannya. Dia tetap bergerak, tetap berusaha, tapi dengan ringan, dengan penuh syukur tanpa beban. Ini bukan berarti menyerah, tapi justru tanda kedewasaan spiritual. Orang yang tenang bukan berarti malas, tapi justru menunjukkan bahwa dia paham benar bagaimana semesta bekerja untuk dirinya. Sadar atau tidak, banyak tokoh spiritual dunia juga mengajarkan hal serupa. Buddha mengajarkan pentingnya ketenangan batin sebagai pintu menuju kebijaksanaan dan kebahagiaan. Nabi Muhammad SAW mengajarkan konsep tawakal, yaitu menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan setelah melakukan usaha maksimal. Di dalam prinsip ini, ada keseimbangan sempurna antara usaha lahir dan usaha batin. Tidak hanya bergerak fisik, tetapi juga bergerak dalam getaran hati. Karena sesungguhnya, apa yang terjadi di luar kita adalah cerminan dari apa yang terjadi di dalam diri kita. Kalau hati kita penuh rasa syukur, penuh keikhlasan, penuh cinta, maka dunia di luar akan memantulkan vibrasi itu kembali ke kita. Tapi kalau hati penuh keluh kesah, kemarahan, dan ketidakpuasan, dunia juga akan memantulkan hal yang sama. Inilah hukum semesta yang tidak pernah gagal. Sama seperti hukum gravitasi, hukum energi ini bekerja tanpa melihat siapa kita. Ia netral, adil, dan konsisten sepanjang masa. Salah satu konsep penting dalam hukum semesta adalah hukum kekosongan. Dalam hukum ini kita diajarkan bahwa untuk menerima sesuatu yang baru, kita harus terlebih dahulu mengosongkan ruang. Banyak orang tidak sadar bahwa hidupnya terlalu penuh dengan beban emosi negatif, pikiran usang, ketakutan masa lalu,
sehingga tidak ada ruang bagi rezeki baru untuk masuk. Mengosongkan diri bukan berarti menjadi hampa, tapi menjadi siap menerima. Ini seperti gelas, kalau sudah penuh, tidak bisa diisi lagi. Maka, langkah pertama untuk membuka pintu rezeki adalah membersihkan batin dari sampah emosi dan pikiran yang menghalangi. Lepaskan kemarahan lama, maafkan kesalahan orang lain, lepaskan rasa bersalah terhadap masa lalu. Saat batin bersih, energi baru akan mudah mengalir. Banyak orang sukses tanpa kerja keras ekstrim, karena tanpa sadar mereka sudah mempraktikkan hukum kekosongan ini. Mereka sadar bahwa ruang batin yang bersih jauh lebih berharga daripada rencana ambisius tanpa koneksi spiritual. Selain hukum kekosongan, ada juga yang disebut hukum penerimaan pasrah total. Ini bukan berarti menyerah tanpa usaha, tetapi melepaskan keterikatan terhadap hasil. Ketika seseorang sudah berusaha dan kemudian menyerahkan semuanya kepada Tuhan, dia membuka pintu bagi keajaiban semesta untuk bekerja. Pasrah di sini berarti percaya penuh, bukan putus asa. Bayangkan seperti menanam benih. Kita siram, kita rawat, tapi kita tidak bisa memaksa benih itu tumbuh dalam semalam. Kita percaya pada proses alam. Begitu juga dengan hidup. Setelah berusaha, kita perlu percaya bahwa semesta tahu waktu yang terbaik untuk hasil itu muncul. Orang-orang yang hidupnya ngalir biasanya memahami konsep ini secara intuitif. Mereka tetap bergerak, tetap berusaha, tapi batinnya tenang. Tidak ada rasa tergesa-gesa, tidak ada ketakutan berlebihan. Karena mereka tahu tugas mereka hanyalah menyiapkan getaran yang tepat, sementara hasil adalah hak prerogatif semesta dan Tuhan. Sekarang mari kita kaitkan semuanya dengan realitas kehidupan sehari-hari. Mungkin kamu pernah melihat orang yang biasa-biasa saja dalam kerjaannya. Tidak terlalu pintar, tidak terlalu ambisius, tapi rezekinya lancar. Sementara ada orang lain yang sudah mati-matian belajar, kerja keras, tapi hidupnya tetap serba pas-pasan. Kenapa bisa begitu? Jawabannya terletak pada getaran batin masing-masing. Orang yang tenang, percaya, ikhlas, dan penuh rasa syukur secara otomatis menarik kebaikan. Sementara orang yang penuh kecemasan, ketakutan, dan kemarahan justru menutup pintu rezekinya sendiri. Ini bukan soal siapa yang lebih pintar atau lebih kuat, tapi siapa yang lebih sinkron dengan hukum semesta. Banyak yang gagal memahami ini karena terlalu fokus pada usaha lahiriah saja, lupa pada usaha batin. Padahal, usaha batinlah yang menjadi kunci utama. Karena sesungguhnya, dunia ini adalah refleksi dari energi batin kita, bukan hanya dari kerja keras fisik semata. Dalam perjalanan memahami hukum semesta, kita juga harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam ilusi positif palsu. Ini terjadi ketika seseorang pura-pura positif di luar, tapi dalam hatinya penuh ketakutan dan keraguan. Semesta tidak merespon kata-kata atau senyuman palsu, tapi merespon getaran sejati dari hati kita. Jadi memperbaiki vibrasi bukan soal berbicara positif saja, tapi tentang benar-benar merasakan syukur, percaya, dan cinta dalam batin. Ini latihan yang terus-menerus, bukan instan. Seperti otot, vibrasi batin juga perlu dilatih dengan konsistensi. Setiap kali kita memilih syukur daripada keluh kesah, kita memperkuat koneksi dengan sumber energi semesta. Setiap kali kita memilih percaya daripada takut, kita memperluas ruang rezeki dalam hidup kita. Ini pekerjaan halus, tapi dampaknya luar biasa. Dan kalau kamu sabar menjalani proses ini, kelak kamu akan mengalami sendiri bagaimana hidupmu mulai mengalir tanpa perlu perjuangan berdarah-darah. Mengubah hidup dengan hukum semesta bukan berarti besok langsung kaya raya tanpa usaha apapun. Ini tentang transformasi bertahap dari dalam keluar. Seiring waktu, ketika vibrasi batinmu naik, kamu akan mulai menarik peluang, orang-orang baik, kesehatan, dan rezeki dengan cara yang lebih alami dan tidak memaksa. Hidupmu jadi seperti sungai yang mengalir mulus ke laut, bukan seperti batu yang harus diangkat ke puncak gunung. Semua proses ini butuh ketekunan, kesadaran, dan kesabaran. Tapi percayalah, hasilnya akan jauh lebih damai dan membahagiakan daripada sekadar kerja keras tanpa arah. Kalau hari ini hidupmu masih terasa berat, mungkin karena kamu masih perlu menyelaraskan diri dengan hukum semesta. Jangan menyerah. Terus bersihkan hati, luruskan niat, dan perbaiki getaran batinmu.
Karena saat batinmu sudah siap, semesta tidak punya pilihan lain selain mengantarkanmu kepada kehidupan yang lebih baik, lebih penuh rezeki, dan lebih bermakna. Setiap langkah kecil menuju perbaikan diri adalah bagian dari perjalanan besar menyatu dengan semesta. Tidak perlu buru-buru, tidak perlu panik. Yang penting ada progres, ada perubahan kecil setiap hari. Mulai dari melatih rasa syukur, menjaga pikiran positif, memaafkan diri sendiri dan orang lain, hingga menguatkan keyakinan bahwa Tuhan adalah sumber rezeki yang tak terbatas. Jangan remehkan kekuatan langkah-langkah kecil ini, karena vibrasi batin yang berubah perlahan akan mengubah seluruh medan energi hidupmu. Dan saat itu terjadi, kamu akan melihat sendiri bagaimana pintu-pintu rezeki yang sebelumnya tertutup perlahan mulai terbuka. Ingat, hidup bukan tentang lomba siapa yang lebih cepat, tapi tentang siapa yang paling sejati dalam menjalani takdirnya. Jadilah seperti pohon besar yang tumbuh perlahan, tapi akarnya kuat, daunnya rimbun, dan buahnya manis. Itulah simbol kehidupan yang selaras dengan hukum semesta. Prosesnya alami, hasilnya kekal. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan ini sampai akhir. Semoga apa yang kita bahas hari ini membuka kesadaran baru dalam hidup kamu. Jangan lupa untuk subscribe channel ARS Pandangan Hidup, nyalakan lonceng notifikasinya, dan tinggalkan komentar tentang pengalaman spiritual atau perjalananmu memahami hukum semesta. Ingat, setiap dukungan kecilmu adalah energi besar untuk kita tumbuh bersama. Hidup ini bukan soal seberapa keras kamu berlari, tapi seberapa dalam kamu memahami irama semesta. Buka hatimu, bersihkan batinmu, dan izinkan rezeki datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Semoga kita semua diberikan kelapangan rezeki, ketenangan hati, kesehatan, dan kehidupan yang penuh makna. Teruslah belajar, teruslah memperbaiki diri, dan jangan pernah putus harapan. Karena ketika batin kita selaras dengan hukum semesta, hidup akan berubah menjadi anugerah yang indah. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Salam energi positif.